Halo, selamat ketemu kembali di dalam pembelajaran kita tentang elastisitas. Sebelumnya kalian sudah ada video tentang penjelasan materi elastisitas. Di sini saya akan memberikan penjelasan contoh soal yang ada hubungannya dengan elastisitas sehingga kalian nanti akan semakin memahami materi elastisitas tersebut. Sehingga kalian kalau ada soal, kalian tahu bagaimana menyelesaikannya. Sebagai contoh untuk soal nomor 1, sebuah beban yang beratnya 20 Newton dihubungkan dengan kawat yang panjangnya 3 meter dan luas penampangnya 8 kali 10 pangkat minus 7 meter persegi. Sehingga menghasilkan pertambahan panjang sejauh 0,1 mm. Hitunglah tegangan sigma ya. Kemudian B regangan E kecil simbolnya dan C modulus elastisitas simbolnya E besar atau juga ada yang nulisnya Y. Nah, jawabnya karena tegangan itu adalah sigma di mana rumusnya adalah F per A, di mana F-nya adalah 20 Newton, A-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 7 meter persegi, maka akan diperoleh besarnya sigma adalah 2,5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Karena di situ minusnya ada di bawah, maka kalau naik menjadi plus. Berikutnya, untuk menentukan regangan, regangan simbolnya E kecil, di mana E kecil adalah delta L per L. Delta L adalah pertambahan panjang, L adalah panjang mula-mula. Karena delta L-nya adalah 0,1 mm, kalau dijadikan meter berarti 0,1 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian panjang mula-mulanya adalah 3 meter, maka 0,1 kali 10 pangkat minus 3 diperoleh 3,33 kali 10 pangkat 5, di mana di sini tidak memiliki satuan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah modulus elastisitas. Kita tahu rumus modulus elastisitas adalah E sama dengan sigma per E kecil, di mana sigmanya 2,5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. E kecilnya adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 5, maka akan diperoleh modulus elastisitasnya adalah 7,5 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Jadi, satuan untuk modulus elastisitas dengan tegangan sama ya, sedangkan regangan tidak memiliki satuan. Contoh yang kedua. Dua kawat masing-masing terbuat dari logam P dan logam Q. Panjang L dan diameternya disimbolkan dengan D, di mana kedua kawat memenuhi hubungan LP sama dengan 2LQ dan DP sama dengan 2DQ. Jika kedua kawat ditarik dengan gaya yang sama, perbandingan pertambahan panjang kedua kawat P dan Q adalah 2:1. Maka pertanyaannya tentukan perbandingan modulus yang di sini memakai simbol Y ya, untuk kedua kawat tersebut. Di sini nanti kita mengerjakannya karena terbuat dari kawat P-nya duluan, maka YP per YQ. Maka jawaban kita untuk YP per YQ, kita tahu Y atau E itu kan rumusnya sigma per E kecil, di mana sigmanya adalah F per A, E kecilnya adalah delta L per L. Maka kalian bisa menuliskan YP-nya adalah F kali L per A kali delta L. Karena YP per YQ berarti dapat kita tuliskan F per LP dibagi AP per delta LP
dibagi F kali LQ dibagi AQ kali delta LQ. Nah, kalimat tersebut dapat kita tuliskan, lihat di layar di situ ya, bahwa YP per YQ adalah F kali L untuk benda P dibagi A kali delta L dikalikan A kali delta L per F kali L untuk benda Q. Atau dapat kita tuliskan AP-nya diganti 1/4 Pi dP kuadrat, sedangkan AQ-nya diganti dengan 1/4 Pi dQ kuadrat, sehingga diperoleh F per LP F kali LP dibagi 1/4 Pi dP kuadrat kali delta LP dikalikan 1/4 Pi dQ kuadrat kali delta LQ dibagi F kali LQ. Karena ada F, besarnya gaya yang bekerja sama, bisa kita coret F-nya. 1/4 Pi-nya juga sama, itu bisa dicoret, maka tinggal diperoleh LP per dP kuadrat dikalikan dQ kuadrat per LQ dikalikan delta LQ per delta LP. Karena LP-nya 2LQ dan DP-nya 2DQ dan perbandingan pertambahan panjang delta LP banding delta LQ adalah 2:1, angka tersebut kita masukkan, maka kita peroleh 2LQ dibagi 2DQ kuadrat, karena dikuadratkan menjadi 4DQ kuadrat ya, dikalikan DQ kuadrat per LQ kali delta LQ per 2 delta LQ. Ingat, yang 2 DQ kuadrat dikuadratkan menjadi 4 DQ kuadrat. Ya, sehingga angka yang bisa dicoret, LQ dengan LQ dicoret, DQ kuadrat dibagi DQ kuadrat dicoret, kemudian delta LQ dengan delta LQ bisa dicoret, maka tinggal diperoleh 2/4 kali 1 dikali setengah. 2 dengan 2 dicoret, maka perbandingan modulus yang benda P dengan benda Q adalah 1:4. Kemudian sebagai contoh soal nomor 4 buah pegas identik yang masing-masing mempunyai konstanta elastisitas sebesar 2000 Newton per meter, disusun seri paralel seperti gambar. Nanti perhatikan gambarnya ya. Nah, beban W yang digantung menyebabkan sistem pegas itu mengalami pertambahan panjang secara keseluruhan 4 cm. Jadi setelah digantungi beban W ini, secara keseluruhan pegas 1, 2, 3 itu menjadi bertambah panjang atau turun sejauh 4 cm. Tentukan beban W pada pegas tersebut dalam satuan Newton. Nah, cara menjawabnya, kalian perhatikan pegas 1, 2, 3 kan disusun paralel. Bagaimana menentukan konstanta pegas disusun paralel? Yaitu dengan cara dijumlahkan ya. Berarti K paralel adalah K1 tambah K2 tambah K3, atau K tambah K tambah K, diperoleh 3K. Nah, karena 1, 2, 3 yang digantikan dengan KP itu disusun seri dengan pegas 4, maka kalian bisa menentukan konstanta pegas totalnya atau konstanta pegas serinya. Karena seri itu cara menghitungnya dengan 1/, maka 1/Ks sama dengan 1/Kp ditambah 1/K4. Kp-nya menggantikan 1, 2, 3, maka 1/K, di mana K-nya adalah K4-nya ya. 1/K ditambah 1/3K, di mana 3K-nya adalah menggantikan konstanta pegas 1, 2, 3. Karena penyebutnya belum sama, disamakan sehingga diperoleh 3/3K ditambah 1/3K, maka diperoleh 4/3K. 4/3K itu adalah 1/Ks ya. Maka kalau Ks ya berarti sama dengan, tinggal dibalik, 3/4K. Ya. Nah, itulah konstanta pegas
secara keseluruhan pada rangkaian tersebut. Nah, karena konstanta pegasnya sudah diketahui, maka kalian bisa menentukan W-nya, di mana W-nya itu adalah gaya total pegas yang bekerja. Berarti W itu sendiri sama dengan F, di mana F adalah K kali delta X. Karena K totalnya adalah K seri tadi, maka F-nya diganti dengan W, maka W-nya adalah KS kali delta X, di mana KS-nya adalah 3/4K. Delta X-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 2, karena di situ dalam satuan 4 cm diubah dalam meter menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Karena besarnya K dalam soal adalah 2000 Newton per meter, maka W dapat dihitung dengan cara 3/4 kali 2000 kali 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka akan diperoleh 60 Newton. Maka 60 Newton itu adalah beban yang membebani keempat pegas tersebut ya. Jadi gaya total yang bekerja pada keempat pegas tersebut, sehingga menyebabkan keempat pegas tersebut secara total bertambah panjang atau turun sejauh 4 cm. Nah, yang kelima, sebuah pegas digantung pada sebuah elevator pada ujung pegas yang bebas digantung balok bermassa 50 gram. Jika elevator diam, pegas bertambah panjang 10 mm. Tentukan pertambahan panjang pegas jika pegas digantung pada elevator, di mana di sini pegasnya berada di dalam elevator ya, yang bergerak. Di sini sebagai contohnya bergerak ke atas. Berarti bergerak ke atasnya searah, arah gerakannya searah dengan arah gaya pemulih. Pertanyaannya ke atas dengan kecepatan tetap. Pertanyaan kedua, ke atas dengan percepatan 2 meter per second. Nah, pertama, karena di sini elevatornya diam, berarti seperti pegas yang digantung sebelumnya ya. Kalau kita lihat, kita bisa menentukan pada keadaan diam, F pegas, gaya pegas atau gaya pemulihnya itu adalah K kali delta X, di mana gaya pemulihnya dalam kondisi diam itu besarnya sama dengan gaya beratnya. Berarti dapat kita ganti dengan M kali G sama dengan K kali delta X. Nah, arah gayanya dapat kalian lihat lewat gambar ini ya. Nah, pegas yang memiliki konstanta pegas K dibebani W, maka gaya yang bekerja kalian lihat di sebelah kanannya. W berarah ke bawah, FP berarah ke atas, karena kalau bebannya dilepas, pegas akan cenderung kembali ke arah atas, maka itu dikatakan gaya pemulihnya. Karena elevatornya bergerak ke atas dengan kecepatan tetap, berarti A-nya diarahkan ke atas, tapi kalau kecepatannya tetap A-nya 0 ya. Nah, dapat kita hitung untuk pertanyaan pertama. Karena M kali G sama dengan K kali delta X, berarti K dapat kalian cari dengan cara K sama dengan M kali G per delta X. Nah, berarti K sama dengan M kali G per delta X, di mana M-nya adalah 50 gram atau 50 kali 10 pangkat minus 3 kg. Percepatan gravitasinya 10 meter per second, delta X-nya adalah 10 pangkat minus 2 meter. Ya, 10 pangkat minus 2 meter. Sehingga diperoleh 50 Newton per meter. Itu adalah besar konstanta pegas, di mana kita bisa menentukan konstanta pegasnya itu kalau dalam kondisi pegas diam, tidak bergerak. Berikutnya untuk menjawab pertanyaan soal A, yaitu benda bergerak ke atas dengan kecepatan tetap. Karena kecepatan tetap percepatannya 0, berarti kita kembali ke rumus hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya dilihat dari gambar tadi, gaya ke atasnya FP, gaya ke bawahnya W. Yang searah dengan A adalah FP, maka FP-nya positif. Maka FP min W sama dengan M kali A. FP, W-nya M kali G, FP min M kali G sama dengan M kali 0. Semua benda dikalikan 0 hasilnya 0, maka diperoleh FP sama dengan, atau FP
diganti dengan K kali delta X, M kali G tetap sama dengan 0. MG-nya pindah ruas, maka kalian bisa memperoleh delta X-nya sama dengan M kali G per K. Konstanta pegas, selama pegas itu tidak berubah atau masih dalam kondisi berlaku hukum Hooke, maka konstanta pegas untuk sebuah pegas itu tetap terus ya. Maka delta X sama dengan M kali G per K. M-nya 50 kali 10 pangkat minus 3, G-nya 10, K-nya 50. Maka diperoleh 10 pangkat min 3 kali 10, diperoleh 10 pangkat minus 2 meter. 10 pangkat minus 2 meter itu artinya sama dengan 10 milimeter. Berikutnya, kalau pertanyaannya benda bergerak ke atas tetapi dengan percepatan 2 meter per second, berarti tidak lagi 0 ya A-nya. Kita masukkan sigma F sama dengan M kali A. Karena sama-sama bergerak ke atas, maka percepatannya searah dengan FP, maka FP-nya beri tanda positif. Maka FP min MG sama dengan M kali A. FP-nya diganti K kali delta X, min MG sama dengan M kali A, sehingga delta X-nya dapat diganti atau dapat kita cari dengan cara M dalam kurung G ditambah A dibagi K. M-nya kita masukkan 50 kali 10 pangkat minus 3, G-nya 10, A-nya tadi adalah 2 meter per second ya. Soalnya tadi 2 meter per second ya A-nya ya. Dibagi 50. Kalau nanti A-nya 2 meter second berarti A-nya di situ bukan 4, 2 ya. Tinggal kita ganti saja berapa percepatannya. Sehingga kita coret 50-nya diperoleh 14 kali 10 pangkat minus 3 meter. Artinya sama dengan 14 milimeter. Demikian tadi penjelasan saya tentang contoh elastisitas. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Tuhan memberkati.